Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak zaman murid-murid Tuhan, Alkitab sudah sangat jelas terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kitab Perjanjian Lama yang berisi 39 kitab dan Kitab Perjanjian Baru yang berisi 27 kitab. Banyak kalangan non-Kristen mengatakan bahwa kitab di tanah hanya 24. Itu benar, tetapi dalam versi penulisan Kitab 1 dan 2 Samuel, Kitab Raja-Raja 1 dan 2, Kitab Tawarikh 1 dan 2, serta Kitab Esra dan Nehemia masing-masing dianggap satu buah. Demikian juga 12 nabi-nabi kecil digabungkan hanya menjadi satu kitab. Jadi sebenarnya secara jumlah kitab adalah 24 tambah 4 tambah 11 sama dengan 39 buah kitab. Tidak ada kitab yang hilang, dihilangkan, atau dikurangi, atau ditambah. Semua sama. Kedua kumpulan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru inilah yang disebut sebagai Alkitab. Kitab Perjanjian Lama sendiri sudah ada secara lengkap di tangan para murid Tuhan, yang memang sudah ada sejak 250 tahun sebelumnya. Kitab inilah yang dikenal sebagai Kitab Tanah Yahudi sampai sekarang. Tanah Yahudi sampai terakhir di zaman Yesus Kristus tertulis dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan nama Septuaginta. Nama yang diambil dari jumlah penterjemahnya sebanyak 70 orang. Tepatnya sebenarnya 72 orang. Proses penterjemahan ini memang menjadi sebuah keharusan, sebagaimana sifat invasi bangsa Yunani di seluruh dunia yang selalu berusaha menghilangkan budaya jajahannya dan menggantikannya menjadi segala yang berbau Yunani. Semua diawali oleh Alexander Agung sebagai negara penjajah kelima bangsa Israel, sebelum bangsa Israel jatuh ke penjajah Romawi. Saudara-saudara yang terkasih, jadi memang kitab Perjanjian Lama memiliki sejarah yang sangat panjang. Boleh dikatakan berawal dari kisaran 1200 tahun sebelum zaman Yesus Kristus. Ini terlihat dari awal Musa menerima hukum Taurat yang merupakan bagian rangkaian sejarah Eksodus bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Di Mesirlah mulai tumbuh Israel dari hanya kumpulan keluarga Yakub menjadi sebuah bangsa. Sehingga boleh dikatakan Mesirlah yang pertama sekali yang menjajah bangsa Israel, sekalipun belum berbentuk sebuah negara dan belum memiliki tanah air. 5 kitab pertama yang diyakini ditulis oleh Musa inilah yang menjadi awal nama kitab di Perjanjian Lama. Inilah yang dikenal sebagai Kitab Taurat, yang dimiliki juga oleh bangsa Samaria.
Jadi, kitab Taurat hanyalah 5 kitab pertama dari Alkitab Perjanjian Lama. Dan itu sudah berusia 3.200 tahun sampai saat ini dan tidak pernah berubah. Perhitungan ini berdasarkan Saul naik tahta berkisar tahun 1117, ditambah masa pengembaraan 40 tahun di Gurun Sinai. Jadi, kita berawal pada saat Musa menempuh pendidikan di Mesir sebagai seorang bangsawan. Kitab Taurat tidak saja berisi hukum, tetapi dimulai dengan penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya, dan juga sejarah umat manusia serta bangsa Israel dari mulai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di masa ini jugalah keberadaan hukum Taurat yang berasal dari 10 buah mengalami penjabaran agar dapat diterapkan dalam bentuk peraturan di masyarakat. Dan ternyata ini juga yang menjadi cikal bakal hukum negara kerajaan-kerajaan yang muncul di Israel kelak. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Perjanjian Lama menjelaskan begitu banyak peraturan-peraturan lanjutan dari hukum Taurat yang kemudian berkembang menjadi 613 buah, di mana 248 diantaranya bersifat wajib, serta 365 lagi bersifat sangat baik bila dilakukan. Sampai ke hari ini, jumlah itu mendekati angka 1.600-an yang diadopsi sejak Israel menjadi sebuah kerajaan ketika Saul naik tahta pada tahun 1117. Dari sini memang terlihat bahwa Tuhan memang tetap bekerja, dan hal ini kita ketahui dari kesaksian Alkitab itu sendiri. Karena memanglah semua yang tertulis di Alkitab merupakan rentetan kelanjutan peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang semuanya mengacu pada kitab Kejadian 3 ayat 15. Pada saat Allah menjatuhkan hukuman kepada semua pihak, baik yang bersengketa secara langsung, yaitu Adam, Hawa, dan ular sebagai representasi iblis, serta kepada pihak ketiga seperti tanah, juga hukuman telah dijatuhkan. Jadi, Alkitab merupakan tulisan yang diilhami Allah sendiri yang merujuk pada kedatangan Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita menjadi tahu bahwa kitab Taurat tidak berhenti di situ saja. Terlihat Roh Tuhan membimbing orang-orang untuk meneruskan penulisan sejarah umat manusia dan penyertaan Allah, yang memunculkan banyak nama-nama yang semua tertulis di Alkitab Perjanjian Lama. Marilah kita melihat sekilas beberapa di antaranya, dari mulai sejarah awal seperti Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan lain-lain. Dilanjutkan ke sejarah keimaman yang diawali oleh Harun, Eliezer, Pinehas, Zadok, Azaria, Yohanan, dan lain-lain, dan silih berganti harus dari suku Levi. Di sejarah para hakim yang menuntun bangsa Israel
ketika akan memasuki tanah Kanaan, seperti Otniel, Samgar, Deborah, Gideon, Simson, dan diakhiri oleh Samuel. Di sejarah urutan kenabian Israel yang diawali oleh Samuel sendiri sampai ke Yohanes Pembaptis. Bersamaan dengan munculnya zaman nabi-nabi bangsa Israel, dimulailah masa kerajaan yang diawali oleh 3 raja pertama, seperti Saul, Daud, dan Salomo. Disinilah hukum Taurat mulai dipakai sebagai hukum kerajaan. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh isi perjanjian lama tampak mengisyaratkan nubuat Allah Yahweh yang tertulis di Kejadian 3 ayat 15 tentang juru selamat manusia. Dan seluruh kitab perjanjian lama ini tertulis tanpa ada komando, tetapi memiliki benang merah dan semakin mengerucut kepada satu pribadi, juru selamat. 4 jabatan, imam, hakim, nabi, dan raja. Itulah identitas juru selamat itu dalam bekerja di dunia ini. Semua ditulis selama 1200 tahun. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menjaga benang merah cikal bakal kedatangan juru selamat itu. Inilah intisari kitab perjanjian lama yang merinci kedatangan juru selamat dengan begitu banyak ciri-ciri yang diperlihatkannya. Rentang waktu yang sedemikian panjang yang ditulis hanya untuk menjadi guide atau petunjuk bagi manusia mengenai pribadi agung yang akan menyelamatkan seluruh isi dunia. Sudah pasti, pribadi agung ini bukanlah tokoh sembarangan. Juru selamat ini tidak akan mungkin ikut berperang antar manusia, karena dia harus berdiri secara adil di hadapan seluruh umat manusia. Juru selamat ini tidak akan mungkin mencari banyak wanita untuk memuaskan nafsunya, karena tugasnya sebagai juru selamat berkaitan erat dengan penghapusan dosa, dan sudah pasti dia adalah manusia yang suci tanpa dosa dan lepas dari pemuasan hawa nafsu. Kenyataannya lah, pribadi yang dinanti ini jauh lebih agung dari perkiraan manusia di zaman perjanjian lama. Yang muncul adalah anak Allah sendiri, yang artinya dia keluar dari esensi pribadi Allah langsung, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Sebagai esensi Allah, pribadi agung ini sudah pasti tidak berdosa, dan sama pastinya dia memiliki otoritas menghapus dosa. Itulah logikanya. Memang hanya Yesus Kristuslah yang mampu menghapus dosa, tidak akan ada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Perjanjian Baru lahir setelah segala yang dinubuatkan mengenai kedatangan pribadi agung itu tergenapi. Juru selamat itu telah datang, dialah Yesus Kristus. Nubuat tentang Yesus Kristus di Alkitab ada berkisar 300 buah, dan 80% telah digenapi. Tinggal kejadian-kejadian akhir zaman yang akan digenapi pada waktunya kelak. Dan ini pun sudah diperlihatkan kepada kita melalui wahyu ke Rasul Yohanes, yaitu murid Tuhan yang terakhir meninggal
berkisar pertengahan tahun 90-an Masehi. Perjanjian mengenai kedatangan juru selamat adalah janji yang lama. Janji itu diperbaharui Tuhan melalui janji keselamatan melalui kasih karunia Tuhan. Janji yang lama ditulis menjadi sekumpulan kitab perjanjian lama. Janji yang baru dengan cara yang sama juga ditulis menjadi sekumpulan kitab. Itulah kitab perjanjian baru. Janji yang lama berisi tentang sejarah umat manusia serta benang merah menuju ke juru selamat. Janji yang baru memperlihatkan benang merah itu sudah tergenapi dan disusun menjadi kitab perjanjian baru yang juga berisi tentang sejarah murid-murid Tuhan dalam pengajaran Injil, juga karya Yesus Kristus, serta bagaimana situasi akhir zaman. Jadi, secara ringkas, Perjanjian Lama berisi awal penciptaan dunia serta nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan Perjanjian Baru berisi tentang segala karya Yesus Kristus sampai ke akhir zaman. Ya, Alkitab adalah karya Allah untuk memberi pelajaran kepada manusia bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki rencana terhadap semua yang diperbuatnya. Itulah Allah yang berintegritas. Jadi, Yesus Kristus tidak pernah menurunkan atau membawa kitab suci, tetapi orang-orang yang dipilih Tuhanlah yang melakukan itu semua. Saudara-saudara yang terkasih, itulah akar sejarah penulisan Alkitab orang Kristen yang terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Dan seluruh kitab Perjanjian Baru juga sudah selesai ditulis sebelum abad pertama berakhir. Pada masa murid-murid langsung Tuhan mengajar, Alkitab ini secara keseluruhan masih disebut Injil. Barulah setelah kanonisasi Alkitab di tahun 325, terjadilah penstandaran. Jadi, tahun 325 adalah menetapkan kanon atau acuan atau kiblat baik dari aspek Alkitab maupun perjanjian iman. Artinya, di luar kanon ini, segala pengajaran tentang kitab dan janji iman adalah berasal dari nabi-nabi palsu yang merupakan perwujudan dari antek iblis sendiri. Jadi, tidak pernah Rasul Paulus yang membuat agama Kristen. Sebelum Rasul Paulus aktif secara penuh menyebarkan agama Kristen, kekristenan sudah ada dengan soko guru di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanes. Sebagai tambahan, Rasul Paulus bukan bagian dari 12 murid utama Yesus Kristus. Bagi yang sangat menyukai berita-berita sesat seperti ini, bertobatlah, karena Yesus Kristus sedemikian agung di kitab sucimu. Justru sebaliknya, pelajarilah nabi dan kitab sucimu dengan seksama, maka engkau akan merinding sendiri. Sebagai gambaran, apakah Anda masih bisa menganggap ada hal yang baik dari seseorang yang menjadi hamba nafsu birahinya sendiri, sampai Anda mengagungkannya,
bahkan ke level tertinggi sampai membuatnya menjadi seperti Tuhan. Ingatlah, hanya iblislah yang menginginkan level seperti Tuhan. Sekali lagi, bertobatlah. Sejarah Alkitab sudah sering kita angkat di video-video kita terdahulu. Silakan saudara-saudara mengulangnya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus yang berjanji. Oleh karena itu, setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, maka mulailah berlaku perjanjian baru, yang mana seluruh hukum Taurat dibasuh dengan kasih karunia, dan keberadaan hukum Taurat akan tetap ada di dalam kitab perjanjian baru dengan cara pandang yang baru. Artinya, dalam pelaksanaan hukum Taurat, seluruhnya berawal dari kasih karunia Tuhan, yang mana hukum Taurat bukan hanya sekedar hukum lagi, tetapi kasih karunia keselamatan Tuhan yang dijadikan alas atau dasar pelaksanaan hukum Taurat itu. Ketika kita benar-benar memahami bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja, maka hukum Taurat sudah dengan sendirinya bekerja tanpa perlu dipandang sebagai hukum lagi. Sebagai contoh, jangan menyekutukan Tuhan dengan ilah lain. Jangan membuat patung pahatan dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menguduskan hari Sabat, menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan menginginkan barang orang lain. Bila kita sudah hidup di dalam kasih karunia keselamatan, maka seluruh larangan itu sebenarnya tidak diperlukan lagi, karena kita sendiri sudah tidak akan pernah memikirkan akan melakukan hal-hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari penjabaran ini kita dapat memahami dengan terang benderang bahwa memanglah sesuai dengan Matius 5 ayat 17-18, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus Kristus ingin membawa kita semua kepada esensi yang paling murni, yaitu semua berawal dari kasih Allah, bahwa dengan kasih Allah semua larangan-larangan yang tidak saja yang ada di hukum Taurat, melainkan juga segala yang bertentangan dengan aturan moralitas di seluruh dunia, jangankan untuk melakukannya, bahkan tidak akan sempat terpikirkan oleh kita. Semua itu hanya dikarenakan cara pandang baru berdasarkan kasih Allah setelah kita melihat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Semua karena kasih. Dan seperti kesaksian Alkitab, bila dasar perbuatan adalah kasih, tidak akan ada hukum di dunia ini yang dapat menentangnya. Allah kita adalah kasih. Itulah yang memulai segalanya. Dan kasih akan menghalangi segala kemungkinan untuk melakukan dosa. Sehingga Alkitab mengatakan kasih menutupi banyak dosa. Itulah kasih yang kita miliki sebagai orang Kristen. Semakin kita mendalami kasih Tuhan, maka dosa itu semakin tidak terpikirkan oleh kita. Kita akan seperti Allah, bahwa kita tidak akan mengingat-ingat dosa kita lagi, karena kita sudah berfokus kepada Tuhan Yesus
Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.